Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Khairi, NIM 211080087 dari kelas AKS 1C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang akad wadiah dan akad saf. Dosen pengampu Dr. Ibi Satibi, SHI MSI. Materi yang ingin saya jelaskan ada beberapa. Yang pertama, pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis, hak dan kewajiban, skema pembiayaan. Yang pertama, pengertian. Akad wadiah. Wadiah dalam bahasa fikih adalah barang titipan atau memberikan, juga diartikan i'ta'u al-mal liyahfat jahu wafi kabuhi, yaitu memberikan harta untuk dijaganya dan pada penerimanya. Akad saf, pertukaran mata uang asing dalam istilah bahasa Inggris dikenal dengan money charger atau foreign exchange. Dalam bahasa Arab sering disebut juga dengan kata al-saf. Selanjutnya yaitu dasar hukum. Dasar hukum akad wadiah. Yang pertama, landasan hukum dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat An-Nisa, surat keempat ayat ke-58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang kedua, landasan hukum dari hadis. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi, artinya, tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu. Yang ketiga, hukum menerima benda titipan. Hukum menerima benda titipan ada 4, yaitu sunnah, haram, wajib, dan makruh. Akad saf. Dalam jual beli asaf ini juga terdapat 2 syarat, yakni tiadanya penundaan, yang berarti harus segera, dan tiadanya pelebihan, yang berarti dengan syarat keseimbangan. Maka dalam tinjauan ini dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, tentang perbedaan antara penundaan dan yang bukan penundaan. Yang kedua, tentang perbedaan antara seimbang dengan yang tidak seimbang. Yang ketiga, tentang hal-hal yang terjadi dan diperselisihkan dari jual beli ini, yakni apakah jual beli tersebut merupakan jalan atau perantara menuju salah satu dari 2 hal, yaitu penambahan dan penundaan, atau menuju keduanya secara bersama. Yang keempat, tentang ciri-ciri khas hukum jual beli tersebut dari sisi dipeganginya kedua syarat tersebut. Yang kelima, tiadanya penundaan dan penambahan atau keduanya bersama-sama. Selanjutnya, rukun dan syarat akad wadiah dan akad saf. Akad wadiah menurut Hanafiyah, rukun wadiah hanya 1, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun wadiah itu ada 4, yaitu yang pertama, benda yang dititipkan atau wadiah. Yang kedua, orang yang menitipkan mudi atau muwaddi. Yang ketiga, orang yang menerima titipan, muda atau mustawakdah. Yang keempat, ijab kabul atau sikat. Sedangkan syarat-syarat akad wadiah berkaitan dengan rukun-rukun yang telah disebutkan di atas, yaitu yang pertama, syarat-syarat untuk benda yang dititipkan. Yang kedua, syarat-syarat syikat. Yang ketiga, syarat orang yang menitipkan al-mu'di. Yang keempat, syarat orang yang dititipi atau al-mu'da. Akad saf. Ada 5 rukun akad saf, yaitu penjual, al-ba'i, pembeli, al-mushtari, mata uang yang diperjualbelikan atau objek, nilai tukar, atau syi'rus syaf, dan ijab kabul sikhad. Sedangkan syarat akad syaf dan beberapa syarat jual beli dalam arti khusus, yaitu yang pertama, serah terima sebelum iftirak atau berpisah. Yang kedua, al-tamat sul atau sama rata. Yang ketiga, pembayaran dengan tunai. Yang keempat, tidak mengandung akad khiyar syarat. Selanjutnya, jenis-jenis akad wadiah dan akad saf. Akad wadiah, akad berpola titipan atau wadiah ada 2, yaitu wadiah yad amanah dan wadiah yad damanah. Pada awalnya, wadiah muncul dalam bentuk yad al-manah, tangan amanah, yang kemudian dalam perkembangan memunculkan yad damanah atau tangan penanggung. Akad saf. Jenis-jenis akad saf ada 5, yaitu yang pertama, spot. Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau over the counter, atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Yang ketiga, swap. Transaksi swap dalam pasar valuta asing dapat juga diartikan sebagai pertukaran 2 valuta asing dalam satu periode tertentu melalui mekanisme pembelian dengan
tanggal valuta spot sekaligus penjualan kembali valuta tersebut di waktu yang akan datang, atau tanggal valuta forward, atau penjualan valuta di tanggal valuta spot sekaligus pembelian kembali valuta tersebut di waktu yang akan mendatang. Yang ketiga, option atau opsi. Option secara umum dapat diartikan sebagai instrumen keuangan yang memberikan pemegangnya hak untuk membeli atau menjual sesuatu yang diperjanjikan atau underlying asset dalam jumlah tertentu pada satu waktu tertentu di masa yang akan datang dan atau sebelumnya, atau exchange date dengan harga yang sudah ditentukan. Yang keempat, forward. Transaksi forward valuta asing dapat diartikan sebagai transaksi valuta asing di mana value date atau tanggal penyerahan valuta berjarak lebih dari 2 hari kerja dari deal date-nya atau tanggal kesepakatan dengan kurs yang telah ditetapkan pada saat tanggal transaksi atau deal date. Transaksi forward merupakan transaksi yang dilakukan di luar bursa atau lebih dikenal dengan istilah over the counter atau OTC market. Yang kelima, hedging Islam atau hedging syariah. Transaksi lindungi nilai syariah atau al-tahwud al-islami atau Islamic hedging sebagaimana yang didefinisikan oleh DSN melalui fatwa nomor 296-DSN MUI 4/2015 adalah salah satu teknik lindungi nilai atas nilai tukar berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, hak dan kewajiban akad wadiah dan akad saf. Akad wadiah, hak akad wadiah yaitu yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang dan atau jasa serta mendapat barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi. Yang ketiga, hak jaminan yang dijanjikan, dan seterusnya. Sedangkan kewajiban akad wadiah yaitu yang pertama, tidak mencampurkan atau menyatukan barang titipan tersebut dengan barang lain yang berada di bawah titipan bank tersebut. Yang kedua, bank menggunakan barang tersebut. Maksudnya tidak menggunakan barang tersebut. Yang ketiga, tidak membebankan fee apapun untuk penyimpanan barang tersebut. Akad saf. Hak akad saf yaitu yang pertama, hak melakukan transfer daya beli yaitu biasanya terjadi dalam perdagangan internasional dan transfer modal yang melibatkan mata uang yang berbeda. Yang kedua, hak melakukan pengiriman barang antar negara dan perdagangan internasional. Yang ketiga, mengurangi risiko falas yaitu melindungi dari kemungkinan perubahan kurs. Sedangkan kewajiban akad saf yaitu yang pertama, tidak untuk spekulasi atau untung-untungan. Yang kedua, ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga atau simpanan. Yang ketiga, apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai. Yang keempat, apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar atau kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukannya dan secara tunai. Skema pembiayaan akad wadiah dan akad saf. Akad wadiah. Skema pembiayaan akad wadiah ada dua jenis, yaitu akad wadiah amanah dan akad wadiah damanah. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, skema pembiayaan akad wadiah amanah. Dengan konsep wadiah amanah, pihak penitip akan memberikan barang untuk dititipkan, namun sebagai jasa atas penyimpanan maka penitip memberikan bayaran. Penyimpan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Yang kedua, skema pembiayaan akad wadiah damanah. Dengan konsep wadiah damanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentunya pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank memberikan keuntungan tersebut sebagai hadiah atau bonus untuk nasabah secara sukarela, dan dalam Islam hal tersebut diperbolehkan. Kemudian bank dapat memberikan intensif kepada penitip dalam bentuk bonus. Akad saf. Pembeli dan penjual menyepakati akad saf. Pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.